Halo Nanti, balik lagi sama kita di podcast Generation episode keempat. Kenalin, nama aku Vanessa Mulyani sama rekan aku. Aku Alfian. Di sini kita bakal nemenin kalian di podcast episode keempat. Sebelumnya nih, aku mau nanya kamu apa kegiatan selama pandemi ini kamu ngapain aja sih? Paling nulis novel, Terus? ngerjain tugas, Terus? berusaha ngelakuin aktivitas produktif gitu di rumah walaupun lagi pandemi kayak gini. Terus, kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku sih ya sama, nggak jauh dari itu, kayak kerjain tugas, terus belajar, makan, tidur, ibadah, terus sama nyempetin waktu buat berorganisasi di sekolah. Nah, kan kebetulan tema podcast hari ini tentang organisasi. Jadi di sini kita udah datangin narasumber dari Purna OSIS sekaligus ketua OSIS angkatan 34. Di sini ada, silakan Kak, perkenalkan. Halo, nama aku Maulana Gani Matrama. Aku dari OSIS generasi 34. Di sini aku lulus tahun ini, berarti tahun 2020. Sekarang kegiatan ya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Oke, Kakak di 19 ini pengalamannya apa aja sih? Kalau misal ditanya pengalaman banyak sih ya, yang pasti pasti. kan Pasti kita kan, benar banget. Terus kita kan di 19 pastinya belajar, terus kenal sama teman banyak, ya, terutama sama teman seangkatan. Terus kita juga kenal sama guru. Nah, aku juga kenal sama guru, dekat sama guru itu dari mana? Ya dari organisasi itu sendiri. Aku ikut OSIS sama ikut beberapa expo lainnya. Oke. Kayak gitu. Kalau di 19 ikut organisasi apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau di 19, aku yang pertama itu ikut Ikrema, tapi nggak berapa lama keluar, mundurin diri gitu kan, karena aku ikut fokus di OSIS gitu. Soalnya susah juga kalau bagi waktu. Nah, iya, akunya belum pede juga. Sebenarnya anak-anak kan nyuruhnya udah bagi 2 aja nggak apa-apa, tapi karena aku yang nggak pede, takutnya malah keteteran, mending pilih salah satu tapi yang pasti kayak gitu. Oh, gitu. Oke, kita langsung aja ke main poinnya. Menurut kakak organisasi itu apa sih? Kalau buat aku organisasi itu 2 atau 3 atau lebih individu yang ada di kelompok yang sama dan punya tujuan yang sama kayak gitu. Terus apa ya, kendala-kendala saat berorganisasi itu apa sih yang pernah kakak alamin gitu? Kan pasti banyak tuh kendalanya. Ya benar, pasti banyak sih. Kayak misalkan organisasi itu kan kita dari individu yang berbeda-beda. Walaupun tujuannya sama, tapi kita itu balik lagi, kita punya pemikiran, terus kita juga punya cara menjalankan ataupun menuju ke tujuan itu tuh beda masing-masing kayak gitu. Jalannya tuh beda masing-masing. Nah, kendalanya itu ya pasti dari perbedaan itu tuh kita bisa dalam organisasi itu ada yang namanya titik panas suatu organisasi dalam komunikasi. Kalau misalkan kita nggak bisa cairin suasana, itu tuh bisa jadi hal yang lebih parah lagi ke depannya. Karena misalkan dari miskomunikasi yang sedikit aja, itu bisa ngerembetnya ke seluruh anggota, bahkan sampai nggak terjalankannya organisasi tersebut, sampai bisa jadi bubar gitu kan. Nah, itu yang paling ngeri sih ya. Nah, bener banget, jangan sampai. Kalau apa ya, yang pernah dialami sama kakak paling parah deh kendala di organisasi itu apa? Kalau di aku yang paling parah karena miskomunikasi itu udah biasa, tapi yang lebih susah itu ketika kita harus ngeyakinin satu sama lain, kompak satu sama lain anggota. Soalnya di masing-masing anggota itu beda pemikirannya, jadi susah. Benar banget. Balik lagi karena aku juga dulu kan ngejabat sebagai ketua, aku ngerasain banget gimana caranya harus nyatuin orang yang berbeda-beda, mulai dari pola pikir buat kita tuh tujuannya udah sama, tapi karena jalannya beda-beda nggak bisa diyakinin semuanya gitu. Kayak
aku tuh udah bilang ayo kita lakuin bareng-bareng, ayo kamu maunya apa, jalannya gimana. Tapi balik lagi ketika satu individu udah dilayanin, sisa individu lainnya minta dilayanin yang berbeda juga gitu. Nah, jadi pusing juga pusing juga kalau ada yang nggak kelayanin, ada yang nggak sesuai sama visi misi organisasi itu, ya mereka ada yang keluar satu persatu gitu. Dan aku juga gak bisa terlalu nahan karena ini organisasi sifatnya terbuka bebas, nggak mungkin kita kekang terus gitu kan. Kasian juga gitu kan. Tapi kan kakak ini ketua OSIS angkatan 34. Ya. Kenapa sih pengen jadi ketua OSIS gitu? Pertama kali apa ya? Kayak motivasi nyalonin jadi ketua OSIS itu apa sih kan? Jujur sih kalau misalkan aku pertama kali masuk OSIS tuh gak pernah kepikiran sampai jadi ketua. Bahkan ngeliriknya aja udah kayak udahlah skip, capek anggota aja cukup. Karena aku pun masuk OSIS tuh karena asalnya agak dipaksa sama orang tua. Karena aku basicnya SD SMP itu lebih banyak main dibanding ada kegiatan hal positif yang produktif gitu. Kayak candu gaming gitu lah. Biasalah gitu nongkrong gitu. Tapi karena udah fokus, terus aku juga dapat feel sama teman-teman, disupport juga sama teman-teman, sama guru, ayo coba calonin. Dan aku pun search, tanya ke alumni juga, ternyata feedbacknya ya lumayan juga buat diri aku pribadi sama buat organisasi aku juga gitu. Paling apalagi ya, kalau fungsi dan tujuan dalam berorganisasi itu apa sih menurut kakak? Menurut kakak sendiri gimana fungsi dan tujuan? Kalau buat aku sih ya balik lagi ke definisi, karena menyatukan berbagai individu untuk menjalankan satu tujuan yang sama. Jadi ya fungsi organisasi itu ya sebagai wadah kita antar individu buat mewujudkan dari tujuan yang kita miliki sebelumnya itu. Kayak gitu. Mulai dari berpikir tentang konsep, terus pelaksanaan, pembagian tugas, semuanya itu ada di organisasi. Di situ tuh kebagi rapi semuanya. Makanya kenapa kalau kita bekerja secara kelompok itu hasilnya bakal lebih memuaskan dibandingkan bekerja secara sendiri. Gitu. Terus menurut kakak ada nggak sih kayak bukan kebutuhan, ini apa ya, kayak bakat khusus buat berorganisasi? Menurut kakak ada nggak sih, perlu nggak buat sebagai anggota organisasi? Kalau bakat khusus sih, kalau kita masih ada di organisasi dasar, menurut aku itu nggak terlalu perlu ya, karena semuanya juga pasti pengen belajar gitu kan. Kalau misalkan kayak misalkan OSIS harus ada patokan si anak yang mau gabung itu punya minimal bakat ini, itu rasanya nggak mungkin. Karena semuanya juga pengen gabung dan semuanya pengen belajar di organisasi itu. Dan semua juga kemampuannya beda-beda gitu. Nah itu dia, kecuali kalau memang kita udah masuk organisasi yang besar, organisasi yang punya tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas, itu kita harus minimal kita punya bakat di public speaking, tanggung jawab yang besar. Pokoknya soft skill sama hard skill kita minimal udah terasah dan teruji gitu. Soalnya kalau udah organisasi besar itu tanggung jawabnya tuh nggak main-main. Nah itu dia, benar. Bisa sampai misalnya kalau ada kesalahan bisa sampai pidana atau Contohnya aja kalau misalkan kita ngadain event musik itu kan kalau kita ngundang artis besar dan ngundang massa yang besar, itu pasti ada peraturan dan izin kepolisian. Kalau misalkan ada hal yang nggak kita lakuin ataupun ada keteledoran yang kita lakuin, itu hubungannya bukan cuman kita disuruh push up, disuruh dimarah-marahin, lari lapangan, tapi itu udah hubungannya penjara, ganti rugi, dan yang lainnya itu udah kaitannya besar banget gitu. Kalau kakak pernah nggak sih ngalamannya kayak gitu? Kayak kayak masalah yang berat sampai ke polisi gitu? Oh, kalau itu alhamdulillah enggak sih. Jangan sampai ya. Soalnya siapa yang mau gitu kan. Tapi ya kalau hal-hal kecil ya adalah kayak misalnya internal pecah atau apa. Ya balik lagi itu kan musim-musiman juga kan. Ada tingkat-tingkatannya, kita lagi stres dan yang lain-lain, apalagi lagi sekolah gini. Gitu sih. Betul.
Terus ini apa? Manfaat dari berorganisasi apa sih yang bisa diambil gitu dari berorganisasi? Kalau manfaat sih banyak banget ya pastinya. banget. Kayak yang paling aku dapat sih hubungan relasi yang luas gitu. Kayak misalkan aku udah lulus dari sekolah, tapi aku masih tahu di sekolah lain tuh alumninya siapa aja. Terus sekolah aku sendiri nih punya alumni ataupun punya anak-anak yang berpotensi siapa aja. Misalkan kayak aku mau ngadain suatu event nantinya, kalau aku butuh apa ya, anggota atau orang yang harus ngelaksanain tugas dan aku tahu di sekolah ini ada yang berpotensi, kenapa aku gak ambil gitu kan? Iya, betul. Karena aku sebelumnya udah tahu mereka juga gitu. Nah itu sih salah satu manfaatnya. Terus kalau buat individu aku ya kerasa banget gitu. Jadi soft skill, hard skill aku tuh Kerasa banget. nah kerasa banget. Terutama lagi pandemi gini, aku kan mulai coba ikut job juga freelance, live streamingan Sabtu Minggu. Nah itu kan perlu bukan organisasi sih, tapi kayak hubungan kerja sama juga kan, ada strukturnya. Nah di situ aku juga jadi udah paham, nggak basic banget. Aduh harus ngapain nih, harus gimana nih? Kayak nggak ada tugas, nggak dikasih tugas, masa diem aja kan? Nggak mungkin. Pasti aku cari-cari, oh ini ada yang harus dikerjain, ada yang harus dikerjain ya, gitulah. Ada manfaatnya dari organisasi sebelumnya. Nah kan ada manfaatnya juga nih. Kalau resikonya pasti ada juga kan. Nah resiko dalam berorganisasi itu apa sih kak? Kalau dari kakak sendiri? Banyak banget sih kalau resikonya itu. Kayak misalkan kita udah mau kesini tuh, mau gabung di organisasi OSIS tuh pasti kalian udah punya komitmen masing-masing. Betul, ya betul. Minimal kalian udah berpikir nanti pasti ada kerjaan sibuk. Terus lagi sekolah, belum lagi keluarga kayak gitu, belum teman-teman. Nah yang paling kerasa itu resikonya itu nanti hubungan personal kalian antar individu di luar organisasi itu bisa mulai memudar, kehambat. Kayak apalagi kalau misalkan kalian punya pacar yang bawel gitu kan, kamu kemana sih, gak ada. Ya kitanya lagi kerja ribet ya, otomatis renggang. Sama keluarga juga biasanya Sabtu Minggu kumpul, tiba-tiba Sabtu Minggu ada kegiatan, otomatis ya kita tanggung jawab kesini komitmen gak bisa kumpul gitu. Kalau kakak sendiri cara membagi waktunya gitu saat berorganisasi, saat acara keluarga sama teman sekolah itu kayak gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih yang pasti kita harus punya timbangan prioritas. Kalau misalkan kita masih hatinya berat di keluarga, otomatis kita pikirin dulu di keluarga itu ada kegiatannya apa aja sih. Misalkan di keluarga setiap hari Sabtu Minggu ada kegiatan keluar ataupun ada kumpul bersama keluarga Sabtu Minggu. Otomatis karena kita timbangannya berat di keluarga, Sabtu Minggu ini kosongin. Harus kosongin. Jadi ketika kita di organisasi, kita musyawarah, komitmen, biasanya kan ada tanya, kalian bisa kumpul hari apa? Kita jangan bilang Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aku gak bisa nih. Ayo Senin sampai Jumat aku bisa. Nah, di situ tuh klarifikasi dulu gitu. Kita Sabtu Minggu gak bisa nih. Iya, benar. Jadi otomatis waktu kita kebagi, orang-orang juga tahu kita tuh gak bisanya hari apa aja. Otomatis si organisasi itu akan beradaptasi sama kegiatan kita juga. Bukan kita yang beradaptasi sama organisasinya, tapi organisasinya juga bisa beradaptasi sama kita. Misalkan kayak kita kan anak sekolah, Sabtu Minggu itu libur. Ya udah, organisasinya yang kita buat gimana caranya Sabtu Minggu itu kita kegiatannya diminimalisir buat fokus keluarga dan liburan, karena kita masih sekolah harus refreshing juga lah. Jangan sampai stres banget gitu. Bahaya juga buat organisasi soalnya kalau stres pasti kinerjanya juga kinerjanya juga jadi berkurang gitu kan. Terus ada lagi nih, kalau mau bagi waktu kalian harus tahu timeline yang jauh-jauh hari, dari jauh-jauh hari, terutama buat event besar. Walaupun kayak tadi timbangan prioritas kita ada di keluarga, tapi kalau kita udah tahu jauh-jauh hari ini bakal ada event besar hari Sabtu Minggu, ya kita sementara pindahin dulu lah gitu. Kita prioritasin ke sini, kita bagi waktunya di timeline lagi yang rapi kayak gitu. Kasih timeline gitu ya. Iya benar. Kalau ngomongin event nih event apa sih yang pernah dilakuin kakak yang paling besar gitu, yang paling menurut kakak wah banget gitu?
event apa sih kalau boleh tahu? Kalau buat aku sendiri sih, aku dulu di Fokus itu pernah ada kegiatan Bandung Lautan Api. Oh iya, Nah, itu itu terkenal kan banget sih itu benar. pawai obor Nah. ya, sekota Bandung, seluruh SMA, SMP, bahkan SD juga ada yang ikut. Itu malam-malam kita jalan dari satu tempat ke tempat lain, ke balai kota ya. Oh iya benar. Si titik kumpul akhirnya itu ngundang hampir 3.000 masa. Waduh. 3.000 bahkan mungkin lebih kayaknya ya, karena di list itu kan cuman siswa aja, belum sama guru, belum sama orang tua, belum sama orang-orang yang tiba-tiba datang ngeriung, ayo ikut, tiba-tiba bawa obor banyak, itu banyak banget. Aku kebagian di sana tuh divisi keamanan. Nah itu tuh wah pokoknya udah ribet banget, apalagi kita kan sistemnya jalannya tetap jalan raya itu tetap berjalan, nggak ada sistem penutupan jalan. Nah makanya ya macet sih wajar, tapi karena takutnya ada orang iseng, tiba-tiba ada pencopet nyelinap gitu kan, malam-malam nggak kelihatan lagi ya. Nah, jadi buat aku sih itu yang paling berkesan, paling keren, karena kepanitiaannya juga luas, perencanaannya juga udah dari hampir 5 bulan yang sebelumnya, udah hampir setengah tahun juga. Ya udah hampir, pokoknya harus dipersiapin matang. Nah itu tuh paling berkesan. Terus yang terakhir juga ada dari 19 itu barang potret event Suara Mara Bahaya. Nah itu juga keren. Kita di sana belajar mulai ngumpulin uangnya itu benar-benar deh, targetnya itu gede banget gitu ya. Buat sekelas anak sekolah hampir deket ke 100, angka 100 juta itu udah hal yang nah apalagi kita tuh situasinya masih pelajar, sementara sponsor tuh jarang banget ada sponsor yang ngasih instan buat pelajar. Kayak misalkan kita punya dapat dari suatu sponsor kartu gitu, kartu mobile, kartu HP, itu gak mungkin kita tiba-tiba oh nih saya kasih 30 juta, enggak. Tapi neko-neko dulu ya. Nego-nego belum. Mereka tuh pinter, mereka tuh sebenarnya bukan ngasih sponsor tapi kayak lebih ke kerjasama, kitanya jadi reseller, harus jual segini nanti kalian dapat segini. Intinya kita ngejual produk mereka, bukan dapat sponsor instan, dapat langsung uang. dikasih uang Nah, segini gitu ya. Ujungnya malah nambah kerjaan gitu kan. Belum proker dari rencana kita buat ngejalanin event tuh belum beres, ini dituntut buat ngejualin barang. Nah, gitu sih. Bisa jadi nombok gitu ya. Iya, bisa jadi nombok. Nah, itu bagian dari risiko organisasi juga. Terus kan tadi event ini nih event yang paling wah. Terus pernah nggak sih ngadain event yang gagal, suatu event yang gagal? Banyak banget. Oh banyak. Banyak banget, terutama buat event-event yang kecil sih. Siapa? Justru itu sebenarnya ada beberapa kesalahan gitu di tahun aku tuh, terlalu fokus sama event-event yang besar. Kayak misalkan kita tuh di Januari itu ada Milangkala. Milangkala itu kita laksanain, kita prepare-nya dari jauh-jauh hari, dari ya hampir 3 sampai 5 bulan sebelumnya. Nah, salahnya ketika kita fokus di event yang besar, event kecil tuh malah keteteran, lupa. Bukan lupa sih, kayak nggak jadi prioritas, bahkan ada beberapa yang nggak nyampe. Kayak contohnya misalkan hari Rabu tuh biasanya disiarin lagu Sunda kayak gitu. Tiba-tiba karena kitanya hari Rabu ada rapat, yang ini keteteran karena ketinggalan. Nah itu tuh sebenarnya salah, teledoran dari organisasi yang harus diperbaiki di masa selanjutnya gitu. Jadi intinya mau ada event besar, event kecil, kita tuh harus fokus dua-duanya, prioritasnya itu harus rata. Jangan sampai wah ini bakal dilihat banyak orang, mending kita ini aja, yang ini yang event kecil nggak akan dilihat banyak orang, kita nggak akan pilih lah. Tapi jangan kayak gitu, harus rata semuanya. Oke. Terus ini apa ya, suka duka untuk berorganisasi itu apa sih Kak? Suka dukanya ya tadi kayak misalkan waktunya jadi berkurang, itu buat dukanya. Terus kadang kita juga harus ngerelain kerugian materi atau non materi. Misalkan ada sebuah event terus kitanya di divisi Danus misalnya ya, kita ngejual 5 box tapi tiba-tiba
yang kejual cuma 1 box, sisa 4 boxnya mau dikemanain, mau dijual gak laku, ujungnya mau Beli gak sendiri mau ya. ya kita beli sendiri lah, uang habis ya, toh ini buat acara kita juga. Iya, sih, Iya. buat Karena- kita juga Karena basicnya organisasi kan nggak berharap buat dapat materi. buat dapat uang, tapi karena Iya. kita ngejarnya pengalaman, jadi ya mau nggak mau ya kita harus relain. Terus kalau buat sukanya sih pastinya dapat teman-teman banyak yang asik-asik. Terus kita juga kalau ada keluh kesah semuanya bisa diceritain, kumpul bareng sama anak-anak anggota organisasi. Terus juga yang pasti pengalaman yang kepake banget gitu. Oh iya sih, Terutama buat pengalaman aku yang paling sendiri. ini Iya, ya, pengalaman tuh paling kepake banget nantinya. di waktu waktu nanti pas kerja gitu kan pasti kepake ya. Iya, Pengalaman benar itu. pasti. Karena ada pengalaman jadi lebih enak lah buat kerja Iya. gimana. Minimal kalau di organisasi itu kita dapat latihan public speaking dan kepemimpinan. Iya. Mau gak mau itu sih, kayak misalkan kalian udah masuk organisasi asalnya pendiam, gak mungkin pendiam terus. Minimal kalian dapat tugas ini ngobrol sama teman-temannya. Terus kayak kalian tuh asalnya nggak berani ngobrol sama orang, tiba-tiba udah masuk organisasi, kalian dapat tugas kelompok, tiba-tiba kalian tuh ada yang nggak ngerjain gitu, tiba-tiba kalian marah, tiba-tiba kalian kesel atau apa, itu kan bagian dari kepemimpinan, cara ngatasinnya juga didapat dari situ, dari organisasi itu sendiri gitu sih. Oke, berhubung waktunya sudah habis, di sini terakhir deh pesanan kesan sekaligus harapan untuk Buat perorganisasian. kedepannya gimana? Gimana? Buat keseluruhan atau 19 nih? Keseluruhan deh. Keseluruhan kesan-kesannya semoga organisasi-organisasi terutama buat yang di 19 itu semakin baik, mau eskul maupun organisasi OSIS, MPS yang lainnya, semoga semakin baik, hubungan antara siswa dan guru pun semakin baik, terus antara internal anggota sampai ke eksternal maupun keluar sekolah juga harus semakin baik. Terus juga diperapih lagi buat strukturnya, karena beberapa ada yang kayak kita kalau masuk organisasi itu ada yang ngeluh, aku gak mau di sini, aku gak mau di sini. Nah, semoga nanti ada solusi yang lebih baik lagi buat kedepannya. Soalnya itu kealaman juga sama angkatan Nah, kita. gitu. Jangan sampai nggak enjoy kita ngejalanin organisasi. Gitu sih paling. Oke. Kalau dari Fani gimana nih? Kesan pesan sekaligus harapan. Buat aku mah harapan semoga lebih membaik lagi, gak ada antar perusahaan gitu lah ya. Biar enak ngejalaninnya. Terus kalau pesan lebih kompak lagi, terus jaga perhubungan yang baik lah ya. Intinya sih itu yang terbaik. Ya betul. Sampai aku juga itu sih pasti mintanya yang terbaik, harapan aku mah pasti. Terus jangan sampai ada apa ya, kesalahpahaman yang bikin organisasi itu kepecah belah gitu. Iya. Nah itu sih yang paling krusial menurut aku mah. Kayak apa ya, soalnya aku waktu SMP pernah juga berorganisasi, tapi ternyata ada miskomunikasi yang bikin organisasi itu malah jadi bubar. Nah itu sedih banget sih, aku pernah ngerasain. Gitu. Ya semoga nggak ada deh yang kayak gitu sistem 19 ini. Udah sih paling itu. Udah kita podcastnya beres nih. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah dengerin. Terima kasih juga buat Kamau udah terima kasih juga semuanya. Jangan lupa buat teman-teman yang mau request narasumber bisa langsung ke OSIS IG OSIS MPS. OSIS MPS 19. Isi question box-nya Dan tulis nama narasumber yang kalian pengenin. Terima kasih teman-teman, jangan lupa untuk like, share, and comment. Comment and subscribe. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.